Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari MK Perencanaan Pembelajaran. Dan perkenalkan, nama saya Siti Nalaturinaya dengan nomor NIM 0501201214 dari Prodi PGSD semester 5. Dan rekan saya yaitu Ninin Kuratulaini dengan nomor NIM 050120201011. Sebelumnya kelompok kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diki Suratman, SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran yang telah memberikan kami kesempatan untuk sedikit memaparkan materi. Baik, materi yang kelompok kami sampaikan yaitu tentang penyusunan alat penilaian hasil belajar. Langsung saja, materi pertama itu pengertian proses penilaian. Dalam proses pembelajaran, proses penilaian penting dilakukan untuk mengetahui sejumlah mana siswa berhasil dalam mengikuti proses belajar. Proses penilaian meliputi serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh, menganalisis, serta menafsirkan informasi hasil dari belajar siswa. Penilaian dapat memberikan feedback bagi guru untuk bisa menghargai siswa yang memiliki tingkat kemampuan dan pemahaman yang berbeda antara satu sama lain. Dalam melakukan penilaian, kita juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian seperti penilaian yang harus bersifat valid, bisa dipercaya, konsisten, informasi penilaian bisa diakses, bersifat transparan, mendukung proses belajar yang efektif dan efisien, serta hasilnya mampu digunakan sebagai bahan perbaikan ke depannya. Selanjutnya itu materinya tentang fungsi penilaian. Selain digunakan untuk mengukur sejumlah mana tujuan pembelajaran tercapai, proses penilaian juga digunakan untuk membuat keputusan dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya. Ada beberapa penilaian antara lain fungsi selektif, artinya penilaian dilakukan agar guru dapat mengadakan seleksi terhadap siswanya. Terus yang kedua itu fungsi diagnostik, artinya guru melakukan diagnosis atas kelebihan dan kekurangan siswa, lalu berusaha menemukan solusinya. Terus fungsi penilaian yang ketiga itu fungsi penempatan, artinya penilaian digunakan sebagai acuan untuk menemukan di mana seorang siswa harus ditempatkan. Fungsi penilaian yang terakhir yaitu fungsi mengukur keberhasilan, di mana nantinya dari proses penilaian guru dan siswa bisa mengetahui sejauh mana tujuan dan keberhasilan pembelajaran telah dicapai. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ninin Kuratulaini. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yang akan kami paparkan yaitu tentang langkah-langkah melakukan proses penilaian. Adapun langkah-langkahnya yang harus diperhatikan dalam proses penilaian yaitu diantaranya yang pertama ada membuat dan menetapkan rencana serta tujuan pembelajaran. Saat membuat RPP, guru pasti sudah membuat dan menetapkan tujuan penilaian. Nah, setiap kompetensi dasar memiliki indikator atau hasil belajar yang nantinya bisa siswa dapatkan dari proses pembelajaran, yaitu meliputi apa yang harus dilakukan siswa, yaitu kemampuan, apa yang harus diketahui siswa yaitu pengetahuan, dan bagaimana siswa menyikapinya yaitu berupa sikap atau perilaku. Yang kedua ada menentukan teknik penilaian yang tepat. Terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan penilaian. Nah, oleh karena itu penting bagi guru untuk bisa mengetahui dan menetapkan teknik penilaian mana yang akan digunakan. Proses penilaian melibatkan bagaimana suatu data dikumpulkan untuk menarik kesimpulan di akhir proses pembelajaran. Guru bisa menggunakan indikator-indikator yang terdapat pada kompetensi dasar untuk menentukan teknik penilaian yang akan digunakan. Yang ketiga ada pelaksanaan proses penilaian. Setelah menentukan tujuan penilaian dan teknik yang digunakan, saatnya mengumpulkan data atau nilai. Dalam kaitannya dengan mengumpulkan nilai, guru perlu menyusun terlebih dulu kisi-kisi dan membuat soal. Terutama jika teknik penilaian yang dipilih yaitu ujian tertulis. Setelah siswa selesai mengerjakan ujian, guru bisa melakukan proses penilaian sesuai dengan pedoman pensekoran yang sebelumnya juga sudah dirancang. Yang keempat ada
pada menganalisis penilaian. Nah, pada tahap ini guru melakukan proses penafsiran atau interpretasi dari penilaian yang telah dilakukan dan dikumpulkan. Guru dapat melihat sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi dan seberapa besar keberhasilan pembelajaran yang dicapai. Dari proses penilaian kemudian dapat ditarik kesimpulan yang mengacu pada tujuan pembelajaran di awal. Yang kelima, ada menyesuaikan pembelajaran. Tujuan dari dilaksanakannya proses penilaian salah satunya adalah mendapatkan hasil penilaian yang bisa digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Proses penilaian dikatakan belum berhasil ketika hasilnya tidak mengarah atau belum bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian atau perbaikan strategi, metode, materi, cara penyampaian, bahan ajar, pendukung, atau hal lain yang berkaitan dalam pembelajaran. Saat hasil penilaian dirasa sudah cukup baik, maka proses penilaian dapat digunakan sebagai acuan untuk mempertahankan atau mengembangkan kegiatan pembelajaran sehingga menjadi lebih baik dan lebih maksimal ke depannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.